Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya saya geser ke atas. Ini saja yang kedua. Next slide. Ya, kalau orang hukum itu biasanya itu bicaranya biasanya memang pertama definisi, yang kedua tujuan, seperti itu ya. Jadi kenapa ada hukum? Ada hukum itu tujuannya yang satu mendatangkan kemakmuran masyarakat. Jadi itu. Yang kedua mengatur pergaulan hidup secara damai. Karena permasalahan itu tidak bisa dihindarkan terjadi di masyarakat. Karena itu ada hukum. Agar apa? Ada jembatan. Kalau nggak ada hukum, gegeran dewe, nggak ada penyelesaian, seperti itu ya. Yang kemudian memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat, ya kan? Kalau belok kiri jalan terus, belok kiri ikuti lampu, itu adalah salah satu tujuan hukum, sehingga tertib masyarakatnya. Menjamin kebahagiaan, kita jadi bahagia karena jelas aturannya. Kalau setiap akhir tahun harus mengisi SPT tahunan, nah jelas kan, seperti itu. Kalau kita nginep di hotel membayar pajak, itu jelas. Jadi agar kita bahagia dan kita bisa prepare ya. Kalau kita membuat usaha ada aturannya, pajaknya 10%, kita sudah bisa kalkulasi, oh nanti saya bayar pajak 10%. Nah, jadi lebih tenang, bahagia. Sarana untuk mewajibkan keadilan sosial lahir batin. Keadilan tentunya di sini keadilan dunia ya, keadilan karena kesepakatan. Kemudian sarana penggerak pembangunan yang 7 fungsi good place. Next mas ya. Ya. Sekarang, nah ini agar kita nggak salah. Kita itu kadang-kadang itu kalau ada masalah itu, aku lihat di TV, di film barat itu biasanya kalau seperti ini itu seperti ini. Nah, itu berarti kita belum memahami apa namanya sistem hukum. Setiap negara itu punya sistem hukum sendiri-sendiri. Kalau biasanya di film-film barat itu sistem hukumnya pakai sistem hukum Anglo-Saxon. Padahal Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental. Jelas berbeda, wong sistem hukumnya berbeda. Kalau di film-film biasanya ada juri, di Indonesia nggak ada juri. Kalau di film-film biasanya ada jurisprudensi, di Indonesia nggak ada jurisprudensi, seperti itu ya. Jadi kita mengenal sistem hukum. Paling nggak di dunia ini ada 5 sistem hukum. Yang pertama sistem hukum Anglo-Saxon, seperti yang di film-film itu. Biasanya di Amerika Serikat ya, karena film kita banyak film Hollywood menginduk ke Amerika Serikat. Kemudian sistem hukum Eropa kontinental, ini yang berlaku di Indonesia. Biasanya apa? Nggak ada jurinya, tapi ada hakimnya, seperti itu. Apa bedanya? Kalau Anglo-Saxon itu kebiasaan menjadi hukum. Jadi nggak perlu ada hukum tertulis, nggak apa-apa kalau di Amerika Serikat. Asal ada kebiasaan seperti itu adalah hukum. Karena yang menentukan hukum itu juri, bukan hakim. Hakim itu menentukan hukumannya, gitu. Jadi oh berarti salah menurut juri. Kalau juri bilang nggak salah, oh ya berarti nggak salah. Beda kalau Eropa kontinental, hakim itu akan menentukan ini salah apa nggak salah, gitu ya. Karena tidak ada juri. Kemudian sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam itu hampir sama dengan sistem hukum Eropa kontinental. Kalau sistem hukum Eropa kontinental itu berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan tertulis. Nah, kalau sistem hukum Islam juga berdasarkan undang-undang. Undang-undangnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sama. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah hukum. Di Eropa kontinental apa yang ada di undang-undang adalah hukum. Kebiasaan bukan menjadi undang-undang dalam sistem hukum Islam maupun dalam sistem hukum Eropa kontinental. Kemudian sistem hukum sosialis, yang terakhir sistem hukum adat. Ini nggak perlu terlalu banyak kita bahas karena nggak digunakan. Nah, sekarang kita mulai ke warisan ya. Kalau ngomong hukum pasti ngomong definisi. Pengertian warisan ini sebetulnya berasal dari bahasa Arab. Ya mungkin Ustaz Wahid yang lebih paham ya. Yang intinya berpindahnya harta dari satu orang ke orang lain. Jadi pindah, harta itu pindah, itu warisan. Monggo Mas. Nah, sekarang kita menginjak ke hukum waris di Indonesia. Di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum waris. Satu sistem waris hukum perdata barat, ya mungkin yang biasa kita kenal dengan hukum Belanda, ya, hukum Eropa. Yang kedua hukum Islam, yang ketiga hukum adat. Selanjutnya, dari ketiga sistem hukum ini sama.
syarat waris sama tadi seperti yang diceritakan Ustaz Aib. Satu, pewaris telah meninggal dunia. Jadi nggak ada ceritanya warisan dari orang yang masih hidup. Ya, meninggal itu secara fisik meninggal, secara hukum meninggal. Seperti tadi sudah dijelaskan. Kemudian ahli warisnya masih hidup loh, sama ya. Sebetulnya sama antara hukum Eropa sama hukum Islam nggak terlalu beda banyak kalau di sini ya di pengertian. Jadi ahli waris masih hidup. Kalau orangnya sudah meninggal sebelum orang yang mayatnya tadi meninggal, maka ya nggak dapat waris, dia nggak hidup waktu mayatnya meninggal, kan seperti itu. Nah, sama kan juga ya, tidak ada penghalang penerimaan waris. Tidak ada penghalang. Lanjut Mas. Nah ini dasar hukum waris. Jadi kalau menurut pasal 1 angka 1 Junto pasal 49 sampai 53 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, ini dinyatakan secara jelas, tidak perlu tafsir yang lain, bahwa hukum waris di Indonesia untuk yang beragama Islam menggunakan hukum Islam. Itu jelas. Jadi sebetulnya pembahasan saya sudah jelas, ya pembahasan Ustaz Wahid yang digunakan. Jadi sudah jelas. Menurut Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 ini, orang Islam menggunakan hukum Islam. Kalau ada orang Islam yang masih tanya-tanya, kalau menurut hukum perdata Barat gimana Pak? Ya enggak apa-apa, tapi keluarlah dulu dari Islam. Ya, nanti bisa diadili secara hukum perdata Barat. Ya, jelas ya. Jadi hukum waris di Indonesia dasarnya pada Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 seperti tadi dijelaskan Ustaz Wahid. Kemudian bagi orang yang di luar Islam, karena saya kebagian yang di luar Islam, itu menggunakan pasal 830 sampai 1130 BW KUA Perdata. Nah, sekarang kita ini mengenal juga ada yang namanya kompilasi hukum Islam KHI. Ini ada di pasal 176 sampai 185. Cuman saya pribadi dan beberapa teman juris ya, teman-teman ahli hukum itu enggak terlalu suka pakai KHI. Enggak terlalu suka ya. Karena di KHI itu nanti ada gono gini. Padahal di Islam seperti dijelaskan Ustaz Wahid tidak ada gono gini. Gimana itu? Ya, gampang aja caranya. Karena KHI itu adalah Inpres, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Padahal Inpres dalam tata urutan perundangan nggak ada. Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Inpres itu tidak ada. Yang ada itu apa? Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, tidak ada Inpres. Ya, Perda bawahnya ya. Jadi tidak ada Inpres. Sehingga kalau kita mengesampingkan, bukan menghilangkan ya, mengesampingkan itu tetap ada, tapi tidak dibahas ya. Itu maka kita bisa. Gimana caranya? Ya kembali lagi menuju pada Al-Quran seperti itu ya. Kan kita lebih enak menuju Al-Quran daripada maju. Kan harta itu yang penting barokah. Ya, kata Ustaz Wahid tadi. Nanti bisa jadi dosa jariah, bahaya. Kita ngengkel pakai KHI, kita ngengkel pakai hukum adat, kita ngengkel pakai hukum perdata Barat bisa sah, tapi nggak barokah. Ya kok di akhirat seperti apa kita? Kan kita nggak membayangkan ya. Kita kembali aja. Alhamdulillah di dalam sistem hukum Indonesia, hukum Islam diadopsi 100%. Ada beberapa hukum Islam yang diadopsi dalam hukum hukum positif Indonesia. Salah satunya adalah waris. Yang kedua seperti tadi disampaikan Ustaz Wahid, muamalah. Hukum muamalah itu sudah diadopsi 100% ke dalam hukum Indonesia. Sehingga kalau jenengan bermuamalah pakai hukum Islam, tidak usah khawatir. Karena itu kalau masih ada orang-orang yang masih suka mempertentangkan antara hukum Islam dengan hukum Indonesia, dolane kurang adoh ya. Dia nggak tahu asal ngomong, padahal sudah hukum wakaf itu sudah 100% hukum Islam. Zakat hukum Islam, waris, muamalah semua sudah pakai hukum Islam ya. Jadi kita harusnya nggak melupakan hukum Islam ya. Seperti tadi diceritakan Ustaz Wahid, salah satu ciri-ciri tanda kiamat itu kalau hukum waris sudah dilupakan. Alhamdulillah Indonesia berarti termasuk negara yang menunda kiamat ya kan. Kan sudah pakai hukum Islam ya. Ya, jangan khawatir. Lanjut Mas. Ya. Ini saya nerangkan hukum perdata Barat biar materinya nggak sama dengan Ustaz Wahid ya. Nah, ini sekedar pengetahuan aja sebenarnya. KUA Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki, anak perempuan, suami istri. Jadi gini ngitungnya.
kalau misalnya ada orang meninggal, maka siapa yang ditinggalkan itu dapat warisan semua. Istri misalnya punya istri, punya anak 2, laki perempuan misalnya. Maka kan 3, berarti warisannya dibagi 3, gitu aja. Ya. Baginya lebih gampang, karena itu orang males pakai hukum Islam, males, maunya pakai hukum Barat, padahal akhirnya nanti gak berkah, akhirnya nanti di akhirat dihisab, nah kan susah ya. Lanjut mas. Ya, ini kalau menurut hukum Barat, yang pertama golongan 1 adalah suami, istri, anak-anak sah dan keturunannya. Jadi anak-anak keturunannya itu ketika meninggal itulah yang mendapat warisan. Bila ini tidak ada, baru masuk ke golongan 2. Ayah, ibu, saudara, keturunan dari saudara. Bila ini nggak ada lagi, baru masuk ke golongan 3 dan sampai golongan 4. Lanjut. Ya, nggak terlalu penting ya kalau udah ada Barat ya. Nah, sama dengan di dalam hukum Islam, ada orang-orang yang terlarang mendapatkan warisan. 1, pembunuh. Nah, jelas nggak boleh. Ya tadi seperti yang diceritakan. Nah, yang kedua, ya membantu membunuh, sama kan, sama. Cuman kalau hukum perdata pidana itu biasanya didetailkan karena orang itu sering karena alasan. Sebetulnya menurut saya mencuri dan korupsi itu sama nggak? Sama. Cuman orang bilang aku nggak mencuri, aku korupsi. Aku nggak korupsi, aku manipulasi. Aslinya kan sama aja. Akhirnya kalau menurut hukum perdata ya gini akhirnya didetailkan. Termasuk orang yang menggelapkan, memusnahkan, memalsukan wasiat yang meninggal. Nah, ini juga termasuk orang yang nggak dapat warisan, sama. Jadi ya menurut saya sama aja dengan membunuh ini kan. Dia mau memanipulasi data kan. Ya, lanjut. Sistem adat ini nggak banyak dipraktekkan di Indonesia karena sudah diakomodasi dengan 2 sistem hukum, perdata sama Islam, walaupun tidak menutup kemungkinan. Saya punya klien yang akhirnya pakai hukum adat. Dia keturunan Cina, agamanya Buddha. Dia pakai hukum adat. Ketika saya tawarkan pakai hukum agamanya dia, hukum agama Buddha, dia nggak mau. Akhirnya pakai hukum adat. Tapi ini jarang terjadi. Lanjut. Ya. Nah ini, sekarang kita masuk ke penyelesaian permasalahan. Ini yang biasanya terjadi. Ya. Apa yang perlu diperhatikan dalam pembagian waris? Yang pertama adalah bukti formal. Seperti tadi Ustadz sampaikan, ditulis surat menyurat. Biasanya saya pengalaman ya, saya kan ketua takmir masjid, saya juga ketua RW ya. Itu pengalaman orang itu biasanya kalau disentuh pakai hukum Islam lebih mudah. Contoh, ketika saya jadi ketua takmir masjid, saya mau mengadakan PHBI, itu buka kenceng itu 12 juta langsung ya, bisa 27 juta gitu, caranya terkenal 27 juta, 25 juta itu sekali buka. Itu padahal PHBI itu kan setahun bisa beberapa kali ya, nggak cuma sekali. Ketika saya jadi RW, kebalikannya, bangun balik RW, saya itu maunya urunan 100.000 aja dirasani sama tetangga, kan aneh ya. Padahal balik RW itu kan juga buat kita juga kan, ya buat posyandu, buat penyuluhan kesehatan macam-macam, tapi susah banget. Orang lebih suka disentuh dengan Islam, ya PHBI, wajib akhirat ya, nyumbang banyak seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bukti formal. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi bahwa hukum formal itu ada dalam Islam. Kan saya dibilang lebih mudah kita bicara Islam daripada kita bicara umum. Jenengan tahu Ali bin Abu Thalib, tahu ya? Kenal. Tahu ya? Ali bin Abu Thalib. Kita semua sepakat bahwa Ali bin Abu Thalib itu adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga. Kalau orang yang dijamin masuk surga, itu artinya yang dilakukan dia kan menjadi hukum juga, walaupun derajatnya masih di bawah hadis ya Ustaz ya, masih bawah. Tapi kan hukum juga ya kan, Ali bin Abi Thalib. Suatu saat mungkin jenengan sudah sering dengar cerita ini, tapi sudut pandang Ustadz sama sudut pandang ahli hukum beda. Ada beliau kehilangan baju besi, ternyata dicuri orang Yahudi. Kalau Ustadz di pesantren itu biasanya hikmahnya itu berarti hukum Islam itu adil. Nah, kalau orang hukum melihat bagaimana hukum acaranya, prosesnya itu tadi, kok bisa sampai terjadi peristiwa pencurian baju perangnya Ali. Itu kan ceritanya Ali kehilangan, kemudian Ali lihat tuh kok dipakai orang Yahudi itu, mencuri dia. Akhirnya dia melaporkan ke hakim bahwa baju perang saya dicuri orang Yahudi. Saat Ali peristiwa terjadi, itu Ali sedang jadi khalifah, sedang jadi raja, sedang jadi presiden, sedang jadi amir, sedang jadi pemimpin di Madinah.
Artinya dia penguasa. Padahal dalam sistem khilafah itu hukum itu apa kata khalifahnya, ya toh. Khalifahnya bilang gini ya, sekarang nggak ada DPR, nggak ada MPR, ya kan. Nah, waktu itu Ali mengadukan ke hakim. Otomatis hakimnya ini kira-kira tahu nggak kalau Ali dijamin masuk surga? Tahu nggak? Pasti tahu lah. Wong hakim ini masih dekat sama Rasulullah, ya kan? Hakimnya itu tahu kalau Ali itu dijamin masuk surga. Hakimnya itu tahu kalau Ali ini nggak mungkin salah. Tahu hakimnya. Ali ini nggak mungkin jadi orang yang suka memfitnah. Tahu, masuk surga kok memfitnah, kan nggak mungkin. Ya. Nah, waktu itu sama hakimnya dipanggil Ali. Ali ditanya, kamu, nah, yang nunjuk hakim itu kan Ali sendiri. Ali bisa aja mencat hakim itu sesuka Ali, wong dia pemimpinnya, ya kan? Seperti sekarang. Misalnya Mahkamah Agung gitu ya, ketua Mahkamah Agung, ya bisa aja kan diganti seperti itu. Kalau sistemnya sistem pemilihannya ditunjuk, bukan dipilih, ditunjuk, kan bisa aja diganti. Tapi Ali bilang ini, terus kemudian hakimnya memanggil Ali. Apa yang dilakukan hakimnya? Hakimnya menanyakan apa buktinya? Buktinya apa? Loh, apakah hakimnya tidak tahu itu bajunya Ali? Oh, tahu. Hakimnya itu tahu itu bajunya Ali. Tapi kan ini kan ngomong pengadilan. Ngomong hukum, maka hatinya bilang mana buktinya? Ali tidak bisa ngasih bukti dulu, mungkin dulu karena belum umum ya nulis gitu ya, belum umumnya. Saksinya mana? Dihadirkanlah saksi. Siapa saksinya? Hasan dan Husain. Apakah diterima sama Pak Hakim? Ya ditolak. Kenapa? Lewang anake. Istilah dalam ilmu hukum itu namanya terafiliasi. Orang yang terafiliasi tidak bisa menjadi saksi. Anaknya ditolak sama hakim karena apa? Anaknya Ali. Hakimnya bilang, ya nggak iso li, berarti kamu nggak punya bukti, nggak ada sanksi, dikembalikan. Kasusnya ditolak sama hakim. Apakah dalam hatinya itu hakimnya bilang Ali itu pembohong? Enggak. Dalam hati kecilnya hakimnya bilang, sakjane aku yo ngerti kalau itu bajunya Ali. Gitu. Tapi secara hukum yang dilihat adalah landasan formal. Ya toh? Formalnya kan nggak bisa dibuktikan sama Ali. Ya. Nah, karena itu dalam ilmu waris juga kita mengenal adanya hukum formal yang tertulis. Soalnya kalau berdasar pengakuan susah Pak zaman sekarang, ya kan? Banyak yang bohong, ya. Apa dasarnya? Lu Ali tadi lu buktinya kalah. Kalah kan Ali di pengadilan padahal jelas-jelas. Kalau misal di voting sak Madinah itu pasti bilang Ali yang benar, ya kan? Tapi enggak bisa. Hukum itu dilihat dari landasan formil apa yang tertulis. Ada buktinya. Ternyata Al-Quran itu tidak hanya mengatur waris yang panjang. Al-Quran juga mengatur tentang hukum muamalah yang panjang. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, surat paling panjang di dalam Al-Quran. Di situ ada ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Yang paling panjang? 282. Kalau di semua ayat-ayat itu nggak ada yang satu halaman penuh, di surat Al-Baqarah ayat 282 itu satu halaman penuh. Isinya ternyata bukan tentang perintah sholat, bukan tentang perintah zakat, karena Allah itu maha tahu bahwa manusia itu kakean bojo. Karena itu Allah menyatakan dalam permasalahan muamalah termasuk waris dalam Al-Quran. Dalam hadis bisa diselisihkan, hadisnya palsu apa enggak, ada gitu. Kalau Al-Quran nggak bisa. Tidak ada perselisihan. Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa kalau kita membuat perniagaan tidak tunai di antara kamu, maka pertama tulislah, dan bukan kita yang nulis, tunjuklah orang yang menulis. Itu kan notaris. Notaris itu kan kalau jenengan ke notaris, pasti notaris nanti menuliskan. Notaris itu apa sesuai permintaan kita. Dia kan cuma juru tulis notaris itu. Tapi legal secara hukum karena dia pejabat umum. Nah, tulislah. Selain menulis, Allah memerintahkan kepada kita tunjuklah 2 orang saksi. Loh, disuruh nunjukkan 2 orang saksi. Artinya apa? Hukum Indonesia dengan hukum Islam sama. Kita ke notaris pasti notaris tulis disaksikan oleh 2 orang pejabat notaris. Loh. Pasti nggak mungkin disaksikan oleh notaris, nggak ada. Disaksikan orang lain pejabat notaris. Gitu. Artinya apa? Memang Allah memerintahkan seperti itu. Tunjuklah penulis dan tunjuklah saksi. Berarti ada 3. Ada yang nulis, ada yang saksinya 2. Allah menyebutkan hikmahnya di situ akan saling mengingat bla 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 ya. Jadi walaupun
walaupun zaman dulu belum umum nulis, Allah sudah memerintahkan dalam surat Al-Baqarah tadi, tulislah, itu perintah Allah, tulislah. Dan di bawahnya, di paling bawah itu Allah mengatakan tidak berdosa di antara kamu tidak menulis jika perdagangan itu tunai. Artinya apa kalau itu cicilan? Kalau itu utang, artinya apa? Ya kudu nulis, karena kalau tunai tidak berdosa, tidak menulis. Kalau nggak tunai, ya tulislah, gitu kan? Nah, mungkin Ustadz yang lebih paham ya. Oke, jadi bukti formal, tulis, tertulis. Kita nggak usah ngomong, wah itu gak Islami soalnya kudu formal. Justru kalau jenengan nggak nulis, jenengan yang nggak Islami, karena perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Semuanya harus tertulis. Kalau nggak gitu, gegeran ya. Oke. Kalau di KUH Perdata jelas di pasal 1320, 1328 itu jelas itu ya. Tapi kalau hukum Islam sudah jelas ya dasarnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 semuanya harus ditulis. Mulai sekarang jangan dibiasakan itu tertulis karena itu perintah Allah, bukan sekedar perintah konstitusi ya. Dan hukum Indonesia sudah mengadopsi 100% hukum Islam di urusan muamalah dan waris. Nah, jadi nggak ada alasan jenengan kalau nggak ditulis ya salah jenengan sendiri ya. Jelas ya ini ya. Oke, apa? Surat kepemilikan tanah, rumah, kapal, pesawat dan lainnya. Harus ada suratnya. Ya. Nanti kita juga akan bahas otentiknya surat itu tadi. Apakah surat ini secara hukum boleh diajukan di pengadilan atau enggak? Ada aturannya. Yang kedua, surat wasiat yang dibuat di hadapan pejabat umum, notaris, KUA. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya pejabat umum, ada yang pejabat nggak umum. Pejabat nggak umum itu contohnya misalnya dengan nikah siri, dengan berhadapan dengan pejabat nggak umum. Siapa pejabat nggak umum? Ya konco-koncone dhewe, itu pejabat nggak umum. Tidak punya kekuatan hukum, tidak bisa menggunakan akta otentik. Bagaimana caranya? Ya tetap ke KUA kalau nikah, karena ada peraturannya. Untuk nikah hanya boleh dicatatkan di KUA. Selain KUA tidak sah, tidak legal. Pembuktiannya tidak diakui di persidangan jika ada sengketa. Nikah siri itu susah, karena apa? Enggak di KUA, ya toh. Nah, kalau ada sengketa jadi permasalahan. Ya toh. Nah, kemudian apalagi? Jual beli tanah. Jual beli tanah menurut perundang-undangan harus disaksikan oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah atau camat. Selain itu tidak sah. Notaris tidak sah. Notaris sama PPAT beda. Notaris sama PPAT itu pejabat yang berbeda. Orangnya sama, alamatnya sama, kantornya sama, stempelnya sama, wewenangnya berbeda. Karena SK-nya berbeda. Notaris itu SK-nya Menkumham, PPAT Kepala BPN, loh beda kan? SK-nya udah beda, tugas wewenangnya beda. Kadang-kadang kita sering salah. Oh sudah IJB, padahal IJB itu secara hukum tidak punya kekuatan. Kekuatannya apa? AJB, ya jelas. Ini pejabat umum. Apalagi kelahiran. Nah saya punya kasus hukum itu, kelahiran itu hanya dicatat di ini apa namanya surat kenal lahir rumah sakit. Tidak bisa, karena secara hukum harus dicatatkan di catatan sipil. Kalau hanya di rumah sakit itu secara formil tidak diakui, susah kita. Makanya kita yang formil aja biar gampang ya, memudahkan kita. Lanjut. Nah ini bukti formil rumah tanah. Biasanya warisan itu terkait banget dengan rumah tanah. Saya pernah mengadakan seminar tentang warisan yang berkaitan dengan rumah tanah di hotel apa nama itu? Hotel mana itu yang dekat stasiun Gubeng ya begini? Sakit stasiun Gubeng namanya Sahid, itu pesertanya banyak 80 pesertanya. Nah, karena menarik ini masalah ini warisan yang berkaitan dengan rumah tanah. Nah, jadi pertama adalah SHM atas nama pemilik. Hanya SHM atas nama pemilik yang akan kita bahas dalam hukum waris. Kalau SHM atas nama orang lain tidak perlu kita bahas, berarti bukan miliknya. Duh, tapi sudah mana buktinya? Kan gitu. Kita kembali lagi kita ke landasan formil. Hukum itu berdasarkan formil. Buktinya apa? Ali kalah di pengadilan karena tidak bisa membuktikan secara formil. Padahal hakimnya ya temannya Ali sendiri, kan gitu kan? Tidak bisa. Petok D atas nama pemilik ya bisa SHM, bisa petok D atas nama pemilik. Surat riwayat tanah atas nama pemilik. Ya hanya ini yang diakui oleh negara. Kalau ada permasalahan, gitu, hanya ini. Kalau lainnya ya tidak bisa diakui oleh negara. Akhirnya apa?
terjadi permasalahan dalam hal, oh ternyata bapakku guru balik nama, ya jadi permasalahan. Dan urusannya kalau di pengadilan jadi lebih rumit karena pembuktiannya jadi banyak, bertingkat. Akhirnya apa? Biayanya membengkak. Nah ini susahnya jadi lawyer nanti karena dirasani oh lawyernya matre, padahal enggak, karena pembuktiannya bertingkat. Saya ada kasus tanah cuma 40 meter persegi tapi pembuktiannya bertingkat 3 loh. Susah kan? Uangnya itu sedikit kan, kecil ya, rumah 40 meter persegi kecil ya. Berarti berapa juta? Tapi karena pembuktiannya bertingkat, bertingkat 3 sampai enggak cuma 2, bertingkat 3. Nah itu biayanya jadi mahal ya. Makanya itu kalau jenengan mengurus surat rumah tanah, segeralah balik nama. Enggak mahal loh biaya balik nama. Jadi jangan salah. Saya nguruskan temen di Jombang, biaya balik nama tanah 2.500 meter persegi. Itu biayanya cuma 8 juta. Loh, cuma 8 juta. Kita menghemat 8 juta, kita membayar 8 juta tapi kemudian hari gak gegeran. Ya toh. Daripada kita eman 8 juta di kemudian hari gegeran, itu tanah 2.500 meter persegi. Kalau kurang, mestinya kurang dari itu kan gitu. Ya. Jadi tidak usah ragu-ragu mengurus sertifikat. Permasalahannya kalau ada warisan nanti geger. Kita kan nggak ingin keluarga kita gegeran kan? Ya. Lanjut Pak. Nah ini. Sekarang siapa yang berwenang untuk menentukan penetapan waris? Karena tadi di Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sudah dijelaskan bahwa untuk yang beragama Islam itu memakai hukum Islam, maka pengadilan agama adalah tempat untuk menyelesaikan permasalahan waris, termasuk muamalah yang berdasarkan syariat. Jadi jangan salah. Nah, ini sedikit pencerahan ya. Saya kan dengan semangat di hijrah ya, teman-teman banyak yang semangat hijrah, terus akhirnya buat perjanjian pakai syariah. Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan syariah. Tapi di bawahnya ada tulisannya, bila terjadi sengketa akan diselesaikan di pengadilan negeri. Catat hukum. Kenapa kok catat hukum? Loh jelas loh. Berdasarkan syariah kok bawahnya pengadilan negeri. Harusnya kemana? Pengadilan agama, nggak usah ragu, ya, karena diakui oleh negara, nggak ada masalah ya. Jadi pengadilan agama untuk yang beragama Islam dan pengadilan negeri untuk yang beragama non-Islam. Ya, sudah mau Pak. Ya. Nah ini, sudah materi sudah mau berakhir. Permasalahan yang sering timbul, yang satu, perebutan waris antara saudara perempuan dan laki-laki, karena saudara perempuan minta sama, ya, sama seperti itu. Nih permasalahan. Kemudian perabuatan waris antara anak kandung dengan anak angkat. Nah, jangan sampai tertipu film ya, jangan sampai tertipu novel. Dalam hukum perdata Barat. Kita ngomong hukum perdata Barat, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris. Ya, sama dengan hukum Islam. Jadi anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris. Tapi dalam hukum perdata Barat yang berlaku di Indonesia itu bisa mendapatkan namanya wasiat. Sepertiga juga sama. Dapat wasiat bisa. Mendapat hibah, jelas bisa. Hibah itu sebelum meninggal, ya kan? Seperti itu. Jadi anak angkat dalam hukum perdata Barat yang berlaku di Indonesia, bukan yang berlaku di Australia ya. Kalau Australia itu bisa, anak angkat bisa mendapat warisan dengan akte notaris. Kalau di Indonesia tidak boleh, tidak berlaku. Jadi kalau jenengan punya anak angkat, misalnya, yowes aku pakai hukum perdata Barat, ya kurang ado dolane, ternyata ya gagal juga karena nggak diakui, ya kan? Nah, artinya memang hukum Indonesia itu memang sudah ya memang mayoritas Islam pasti sudah campur ya dengan hukum-hukum Islam yang ada di dalamnya, nggak diakui. Jadi walaupun ada SK adopsi ya, kemarin saya ada permasalahan teman itu yang pakai SK adopsi, menurut SK adopsi ya nggak bisa. Walaupun ada SK adopsi, dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal adanya anak angkat. Ya. Kemudian perebutan waris karena adanya surat wasiat. Biasanya surat wasiat ini harusnya ya secara legal kan pengadilan itu kan mintanya yang formal-formal. Kalau masalah wasiat itu harusnya didaftarkan di notaris karena legal, atau KUA legal ke KUA, Pak saya daftarkan wasiat, itu bisa didaftarkan. Akhirnya Pak ketika di pengadilan pembuktiannya menggunakan pembuktian formal, surat-suratnya yang dilihat. Nggak lama pengadilannya karena dilihat surat-suratnya. Tapi kalau kita nggak ada surat-surat, mesti pengadilan memanggil saksi seperti kasus Ali tadi. Karena nggak ada buktinya,
pengadilan memanggil saksi. Nah, kalau saksi lebih susah pembuktiannya ya, karena nggak formil lah itu ya. Kemudian perubahan waris karena pewaris tidak memiliki anak, karena menyamping tadi ya. Anunya warisannya menyamping. Kalau warisan menyamping, seringkali orang itu interpretasikan menurut pikirannya dia. Menurutku aku oleh warisan, soalnya aku dulure ibuku. Nah, ya kan? Nggak tahu ternyata nggak boleh, harus dulure bapakku yang dapat seperti itu. Nah, ini interpretasi. Karena itu ada hukum. Kalau ada hukum, kita kembali lagi ke hukum. Kalau nggak ada hukum, tukaran, ya toh, interpretasi ya ini. Menurut aku gini, nggak bisa. Kita masih harus merujuk ke hukum agar tertib. Perbuatan waris karena calon ahli waris berbeda agama. Saya punya kasus saudara saya, keluarga saya sendiri. Jadi adiknya Mbah itu istrinya tiga, yang istri ketiga beda agama, anak istri ketiga otomatis ikut ibunya agamanya. Kemudian bapaknya meninggal. Oh sudah selesai orangnya. Oh ya, oh enggak ya. Terus kemudian beda agama, meninggal. Nah, karena yang dilihat itu kan hukum itu yang dilihat yang meninggal itu agamanya apa ya? Karena yang meninggal beragama Islam, maka memakai hukum Islam. Anak ini kan nggak dapat. Yang dilakukan apa? Dia pindah agama. Aku tunggu, alisannya agak soalnya pindah agama. Apakah itu bisa? Tidak bisa. Karena apa? Yang dihitung ketika dia yang mayitnya meninggal. Saat mayit meninggal dia agamanya apa? Oh masih non muslim ya nggak bisa gitu. Walaupun dia sudah pindah agama gitu, nggak bisa. Nah ini terjadi perselisihan akhirnya. Yang terakhir permasalahan waris karena bukti formal tidak ada atau cacat hukum. Ya ada contoh ya di RW 14 Kelurahan Ujung Surabaya itu saya ngisi sosialisasi hukum tentang waris ya. Ya memang sering ngisi waris itu. Rame soalnya. Rame. Nah itu permasalahan gini. Si A menjual tanah pada si B. Si B menjual tanah pada si C. Si A meninggal. Anaknya si A melaporkan si C ke polisi. Apa yang terjadi? Si C masuk penjara. Kok bisa? Ternyata ketika si A ini menjual ke si B, tidak pakai pejabat umum, tapi memakai RT RW. Surat yang ditandatangani RT RW aja. Juga begitu si B mau jual ke si C pakai surat RT RW aja. Nah, ketika si C menempati karena merasa sudah dibeli dari si B, terus kemudian si A meninggal, anaknya si A kan nggak tahu. Taunya sertifikatnya masih nama ayahku, berarti ini tanahku. Dia lapor polisi. Polisi yang dilihat apa? Formal. Lu ada RT RW kan tidak formal. Tadi rumah tanah syaratnya apa? Harus tanda tangan siapa? PPAT atau camat. Ya, saya juga pernah punya, saya sendiri beli tanah di Pacet. Pemiliknya 4 orang, warisan 4 orang. Nah, yang 3 orang ini mau tanda tangan. Kurang 1, ada di Kalimantan, dia nggak mau tanda tangan. Terus mereka mengatakan gini, Pak Yuda, kita tanda tangannya di balai desa aja. Oh iya nggak apa-apa, saya ke balai desa. Datanglah kepala desa dan cari. Oh, kalau di desa, kepala desa yang mencari itu wis mantep ya, di desa. Nah, 3 ahli waris datang. Ada semua. Kurang 1 kan yang Kalimantan. Saya bilang, "Loh mana yang 1 yang dari enggak ada?" Wah, ya saya enggak mau. Oh, tapi mau alasan ya macam-macam. Ini kan ada Pak Lurah, ada Pak Cari. Oh, segini aja. Datangkan Pak Camat, ya kan? Iya kan, bener kan? Datangkan Pak Camat. Ya Pak Desa, Kepala Desa kan enggak berani bosi ya. Oh, ya udah, datangkan PPAT. Kalau enggak ada, saya telepon PPAT saya. Kan kebetulan saya punya sahabat yang satu tim dengan saya di law firm saya. Itu notaris Kabupaten Mojokerto, PPAT ya, PPAT Mojokerto. Nah, terus enggak apa pakai PPAT saya aja. Ya udah terserah pakai PPAT-mu, telepon PPAT-nya. PPAT enggak mau. Enggak mau ya Pak, PPAT-nya katanya sibuk macam-macam. Dalam hati bukan karena sibuk, PPAT-nya tahu ada yang enggak beres. Akhirnya saya telepon PPAT saya, dia siap datang, tapi dia enggak mau. Kebetulan ada zuhur, saya sholat. Balai desanya depannya ada masjid. Saya sholat dulu ya. Enggak tahu kok yang lainnya enggak pada berangkat sholat ya. Mungkin di jamaah. Padahal saya yang harus jadi jamaah. Nah, saya sholat di masjid, saya balik, ternyata masih ada di situ. Belum sholat itu orang-orang itu ternyata. Nah, saya balik, mereka ternyata sudah bermusyawarah dan menyatakan bahwa ya memang sertifikatnya ini kurang tanda tangan 1 orang.
Akhirnya apa? Saya tunggu sampai tanda tangan yang satu. Saya tinggal. Atau mereka bisa datangkan camat. Nggak berani. Ya. Karena apa? Secara hukum tidak legal. Tolak aja, nggak apa-apa. Daripada nanti di kemudian hari jadi ruwet. Kalau sudah ruwet urusan tanah ini, biayanya mahal. Ya seperti yang saya ngomongkan. Balik nama itu paling cuma habis 8 juta. Ya. Kalau di Sidoarjo mungkin agak lebih mahal. Ya. Tadi yang saya ceritakan Jombang ya. Jombang ya. Kalau di Sidoarjo ya paling ya 12 juta lah. 12 juta, 18 juta. Paling pol itu 25 juta loh. Dengan ngurus. Di Surabaya itu tarifnya PPAT itu untuk 200 meter persegi. Itu ada salah satu temannya PPAT cuma 25 juta. Loh, 200 meter persegi itu berapa miliar kalau di Surabaya? Cuman 25 juta. Timbang ruwet kan gitu kan. Diselesaikan. Pajaknya. Saya nggak bilang pajak ya. Biaya notaris saya. Pajaknya lah. Tapi kan kalau kita belinya miliaran kan mesti kan kita sudah prepare kan. Jadi kakak saya itu beli tanah di Pandugo 200 meter persegi, pajaknya 28 juta. Pajaknya toh. Biaya notarisnya 25 juta ya sekitar 60 juta lah. Lah harga tanahnya 2 miliar. Ya katakanlah oh ya saya beli tanah 2 miliar 60 juta. Apa 60 juta? Biaya pengurusan. Gitu loh. Nah, ya kan? Aman, tenang, damai. Dan kita bisa mewariskan pada anak kita dengan tenang juga. Oh, nggak bakal geger karena sudah ada aturan hukumnya, formalnya ada. Habis kayaknya Mas ya. Oh iya. Oke, ini sama jadi penjelasannya pengadilan agama kalau non muslim negeri. Lanjut habis kayaknya itu. Nah, sekian. Jadi itu dari saya sekian. Monggo kalau nanti ada pertanyaan dari saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator.